Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw wa ta'akhkhar. Al-hadis. Sahabat beduk yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita membuat kesempatan itu untuk menggunakannya secara baik ya, dengan ikut kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Pada kesempatan kali ini bab yang kita bahas adalah tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis shaumi adalah fasal tentang puasa ya. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, wajtanabal haram, dan dia meninggalkan perkara haram di dalam puasa itu, wal buhtan, dan meninggalkan perbuatan atau berbicara bohong ya, bohong, kadhib, radiya anhur rahman, maka Allah akan merelakan dirinya, wa aujabalahul jinan, dan mewajibkan orang tersebut masuk surga. Jadi hadis ini, hadis Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali ini hampir sama dengan redaksi Kanjeng Nabi yang telah saya sampaikan di awal mukadimah tadi, bahwa barang siapa, ini adalah bagian dari fadilah, keutamaan puasa Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian di dalamnya dia menjauhi perkara yang haram, kemudian tidak berbuat kebohongan. Kebohongan ini banyak tafsirnya ya, banyak sekali tafsirnya. Bisa jadi dia ada ghibah di situ, kemudian pokoknya akhlak yang tercela di situ. Maka Allah merelakan dirinya yang bisa menepis semua itu untuk masuk ke surganya. Nah, di mukadimah tadi saya juga menyampaikan hadis Kanjeng Nabi hampir sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia puasanya itu membawa iman, percaya kepada Allah atas perintahnya itu dia laksanakan sepenuhnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia diampuni segala dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, sampai seperti itu. Sehingga ini hampir sama. Puasa Ramadan bagi setiap orang Islam, ketika dia melakukannya secara ikhlas, tulus, dan membawa iman, percaya, maka ganjarannya memang luar biasa yang diberikan oleh Allah, yaitu bersih, dosa-dosanya diampuni sebagaimana bayi yang lahir. Dan memang pantas ketika memang sudah bersih, ya akhirnya konsekuensinya masuk surga, kan begitu ya. Ini selaras antara redaksi yang lain kemudian dengan adanya di redaksi yang ada di kajian Wasiyatul Mustafa ini, jadi kitab Wasiyatul Mustafa ini. Tapi memang berat ketika dia puasa, kemudian puasanya berarti kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Di sini wajtanabal haram, dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bukan persoalan konsumsi yang haram-haram, tapi bagian dari larangannya Gusti Allah keseluruhan ditinggalkan. Sampai di sini disebutkan secara spesifik, termasuk berbicara bohong, akadib. Sekarang ini banyak media sosial yang menyebarkan berita-berita bohong atau hoax ya, di mana-mana ini framing-framingnya luar biasa. Dia puasa tapi tetap menjalankan itu. Ini bagaimana kan begitu? Karena puasa itu bukan hanya sekedar tadi yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun kemudian keseluruhan tubuh kita
ikut juga berpuasa. Tangannya berpuasa, mulutnya berpuasa, matanya berpuasa. Puasa itu kan artinya menahan. Menahan apa? Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Ini hadis ini kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh para ulama sufi, termasuk Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya ya, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah dan lain sebagainya. Itu ada beberapa tips bagaimana kita bisa mencegah perbuatan-perbuatan itu, sehingga puasa kita bukan hanya sekedar menunda makan, tapi benar-benar puasa yang sebenarnya. Nah, itu adalah fadilah bagi orang yang melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan ini ya. Ini kita coba praktekkan bersama supaya apa yang menjadi motivasi Allah untuk adanya surga bagi orang yang berpuasa, kemudian dosa-dosanya dibersihkan, kita juga ikut. Mosok dikai motivasi kok kene gak ono gregete sama sekali. Nah, itu juga penting. Itu juga penting untuk meraih semua itu, Nah, Ramadan ini ternyata teman-teman, sahabat beduk ya. Kenapa kok kemudian disebut dengan Ramadan? Itu ketika kita cari di kamus bahasa Arab, Ramadan itu artinya membakar. Sebetulnya yang dibakar apanya? Ya hawa nafsunya itu. Hawa nafsunya itu yang dibakar. Karena manusia itu memang kecenderungannya itu bisa jadi dia ke arah malaikat, tapi bisa jadi juga dia ke arah setan atau iblis. Akan tetapi ternyata di dalam Quran kecenderungannya bukan larinya ke malaikat, tapi kecenderungannya larinya ke setan. Mesti kecenderungannya manusia itu maunya berbuat jelek, kecenderungan potensi-potensi itu. Di dalam Quran itu disebutkan seperti itu. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Kami ilhamkan manusia itu fujur, kedurhakaan, dan takwaha, dan ketakwaan. Tapi rata-rata fujur ini di awal oleh Gusti Allah di awal kalimat daripada takwanya. Sehingga banyak penafsiran ulama yang mengatakan manusia itu kecenderungannya pada fujur. Ini kan bahaya juga. Makanya butuh yang namanya Ramadan. Ramadan itu untuk membakar semua itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sahabat beduk. Mari kita jalani puasa ini dengan benar-benar rasa kepercayaan kepada Allah yang tinggi. Ini perintah Allah, ya kita laksanakan saja, dan semua itu kita lakukan secara tulus saja, sehingga bonus-bonus itu akan beriringan juga akan didapatkan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.